Halo gengs, jumpa lagi di YSR ID. Misteri angkernya Museum Brawijaya. Museum Brawijaya merupakan salah satu museum yang memiliki koleksi benda-benda bersejarah. Museum Brawijaya ini berada di Jalan Ijen, diresmikan oleh Kolonel Purnawirawan Dr. Suwondo pada tahun 1968. Museum ini juga berada di lokasi yang cukup strategis. Beragam koleksi di Museum Brawijaya ini tentunya mengandung unsur sejarah pada masa perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan negeri ini. Namun, benda-benda yang tersimpan rapi di dalamnya terkait perjuangan para pahlawan ini juga menyimpan kisah mistis. Salah satunya koleksi yang dipercaya memiliki aura mistis sangat kuat, bahkan bisa dirasakan oleh para pengunjung secara langsung, yakni Gerbong Maut. Gerbong Maut ini seringkali menunjukkan penampakan misterius yang terkenal cukup angker. Nah, seperti apa ceritanya di balik Gerbong Maut yang ada di Museum Brawijaya ini? Simak baik-baik ya gengs. Tapi sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari YSR ID. Gerbong Maut menjadi salah satu gerbong yang digunakan militer Belanda untuk mengangkut 100 tahanan pejuang Republik Indonesia, dari penjara Bondowoso menuju penjara Bubutan di Surabaya pada tanggal 23 November tahun 1947. Terdapat 3 gerbong yang digunakan, masing-masing diisi sekitar 30 tahanan. Para tahanan yang diangkut itu disiksa dengan tidak diberi makan dan minum. Dengan kondisi gerbong yang tertutup rapat menjadi semakin menyiksa para tahanan di siang hari. Permintaan mereka untuk diberi makan dan minum juga diabaikan oleh tentara Belanda. Jarak tempuh Bondowoso-Surabaya merupakan perjalanan panjang dan jauh. Ditambah hawa panas selama perjalanan ini membuat para tawanan seakan-akan terpanggang, hingga banyak korban jiwa yang meninggal selama perjalanan. Bisa terbayangkan kondisi yang begitu mengenaskan ini menimpa para pejuang bangsa hingga membuat mereka meninggal. Salah satu korban terbanyak dalam peristiwa tersebut berada di gerbong GR10152 yang kini tersimpan di Museum Brawijaya Malang. Ketika gerbong sampai di stasiun Wonokromo, Surabaya, sebanyak 46 tahanan sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sejumlah 31 tahanan sakit, 11 tahanan menderita sakit parah, dan hanya tersisa 12 tahanan yang masih sehat. Tak sampai di sini saja, namun ada beberapa cerita mistis yang terjadi saat ada pengunjung yang mengabadikan fotonya. Pada tahun 2013 silam pernah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Malang sendiri. Penampakan sosok putih di dalam Gerbong Maut, terekam kamera telepon genggam seorang siswa yang mengabadikan fotonya di depan gerbong. Namun, temannya yang juga ikut berkunjung ke museum ini kesurupan. Konon katanya, kejadian mistis tersebut dipengaruhi oleh keberadaan makhluk gaib yang menunggu Gerbong Maut tersebut. Kejadian seperti ini ternyata bukan untuk yang pertama kali, tapi sudah sempat terjadi beberapa kali. Bahkan, selain penampakan ada banyak suara aneh dan misterius yang selalu menyelimuti Gerbong Maut ini, bahkan bisa membuat para pengunjung merinding meskipun hanya melihat gerbongnya saja. Kisah mistis seputar museum kerap diceritakan dari berbagai pengunjung, ada yang mengaku pernah mengalami langsung kejadian itu. Meski demikian, Suryo yang bertugas di Museum Brawijaya sejak tahun 1980-an silam, mengaku tidak pernah mengalami hal aneh. Tak sampai di sini saja. Selain peristiwa tersebut, sekitar tahun 2017, ada sebuah sekolah yang mengadakan perkemahan di halaman luar museum. Ketika kegiatan tersebut berlangsung, lebih dari 20 siswa berteriak histeris dan kesurupan. Kejadian itu menyebabkan perkemahan yang berlangsung harus dihentikan secara mendadak. Dari beberapa misteri yang ada di Museum Brawijaya, akankah cerita yang beredar di masyarakat ini mitos atau fakta, atau dari mulut ke mulut? Namun, saya pribadi, saya tidak mengatakan ini mitos atau fakta, akan tetapi kembali keyakinan masing-masing. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian tentang kisah misteri yang ada di Museum Brawijaya, tepatnya di Kota Malang? Tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang kebenaran ini.